Sumpah bikin ngakak. Ternyata aksi people power cuma diikuti segelintiran orang. Woi Amin Rais, di manakah dirimu? Kira-kira malu nggak ya? Ini mah bukan people power, tapi minion power. Oke, sebelum saya berkomentar lebih lanjut, yuk kita simak dulu video aksi people power yang katanya akan menjadi aksi yang paling mengerikan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. People power. Lemas guys, lemas. People power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian namanya arahan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Koalisi People Power Indonesia Bapak Mudrik Setiawan Malkan Sangidu, dan selanjutnya perwakilan dari Kabupaten Klaten yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Nuryanto. Pada beliau kami persilakan. Bapak Nanang. Aksi People Power di Solo. Tak gentar menyerang, majulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Jadi merdeka bukan monopoli Megawati atau PDI, betul? Hari ini saya mau ngasih kuliah singkat, 7 menit saja cukup. Jadi kalau ada perdebatan people power itu katanya pelanggaran hukum Pak Jokowi yang ditangkap pertama kali. Ini buku people power ngelemai Pak Jokowi yang nulis nganti keceret-ceret. Ya, di sini people power itu dianggap gerakan rakyat. Ya memang begitu namanya people power kok. Suara rakyat. Jadi people power kalau ada yang mengartikan makar, saya yakin sekolahnya orang tamat. Betul? Kalau dia masuk fakultas hukum mesti nyogok setahun lulus, betul? Sama yang katanya lulusan Gama, ternyata bukan Gajah Mada, ini gabungan maklar. Ya. Jadi saya tegaskan, saya sebagai orang hukum, tidak ada satu pasal pun yang bisa menjerat orang mengucapkan people power. Ya. Kalau ditarik dari leksikon tata bahasanya, people itu adalah rakyat, power adalah kekuatan rakyat. Dan aksi seperti ini pengejawantahan dari pasal 28 amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Jadi kalau ada yang ketakutan people power, saya yakin perlu diperiksa, sekolahnya tidak lulus, ijazahnya genah palsu. Palsu, karena tidak mungkin yang dilarang oleh undang-undang kalau kita bicara pendekatannya hukum positif itu adalah makar. Yang bisa makar siapa? Karena makar itu syaratnya 3. Menyerang kekuasaan yang sah, menyebabkan presiden dan wakil presiden tidak bisa menjalankan tugasnya. Yang ketiga, dengan kekuatan senjata. Pertanyaannya, yang punya senjata sekarang siapa? Polisi dengan siapa? Jadi yang bisa berontak itu cuma polisi dengan tentara. Jadi kalau ada orang yang takut dengan people power, saya ingin belajar ini buku. Buku ini bestseller ya, 2014 yang nulis Bimo Nugroho dan Muhammad Yamin Pancasetia. Jadi Bapak Ibu yang duduk di jauh dari sini, yang nyenter saya nggak usah dari jauh, taruh tipnya di sini ngomong dengan saya ya. Tidak perlu ditakuti orang people power. Saya tahu bagaimana ayahanda saya, Pak Mudrik itu dengan saya sudah seperti sahabat. Ya kadang-kadang tidak cocok gitu Pak Mudrik ya, tapi banyak cocoknya ya. Jadi ketika Pak Mudrik didatangi beberapa orang untuk memindahkan tempat, ya sudahlah, beliau ayah saya, walaupun secara batin saya tidak suka. Tapi ketika saya mau berangkat ke sini, istri saya bicara, ya
kamu berangkat toh, jelaskan kepada masyarakat, people power itu yang mempelopori Pak Jokowi, betul? Karena itu dengan people power Pak Jokowi jadi presiden, dengan people power pula kita minta Pak Jokowi pulang ke Solo, betul apa betul? Jadi di mana pelanggaran konstitusinya? Lalu di pasal 10 Undang-Undang 998 disebutkan pasal 10 ayat 3. Untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu cukup mengirim pemberitahuan 3 hari sebelumnya. Insya Allah di sini sudah dikirim oleh ketua panitia. Jadi tidak ada yang perlu dipertajam dan tidak perlu ada provokasi memasang spanduk. Saya yakin yang memasang spanduk itu bukan dari Pemkot, betul? Itu berusul dan saya terima kasih kepada Satpol PP yang sudah menyopot 32 spanduk yang menentang gerakan People Power. Itu cerdas. Jadi Satpol PP itu cerdas dengan mencopot itu karena saya yakin itu bukan pekerjaan Gibran, ya. Gibran itu cukup ngurusi Masjid Abu Sayyid saja kan gitu. Tidak mungkin dia kepikiran ngurus people power, ya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jai Sofyan Mulyana, founder dari Reaksi ITB dan Kapak ITB. Saya menghimbau alumni ITB dan juga alumni perguruan tinggi yang lain yang di Bandung dan termasuk masyarakat Kota Bandung untuk hadir hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 di Gedung Sate. Kita kumpul di Pusdai pukul 13. Kita tunjukkan Bandung masih hidup. Bandung masih punya suara bahwa Jokowi sudah melanggar konstitusi. Majukan Jokowi. Allahu Akbar. Aksi people power yang awalnya dianggap garang dan keren ternyata berbau pahit. Korlap aksi people power di Solo yang bernama Nur Rohman sebelumnya memperkirakan akan ada lebih dari 1.000 massa yang hadir. Dia bilang banyak warga yang antusias dan menghubungi dirinya dari berbagai daerah sejak Rabu kemarin mau menuju ke Solo untuk ikut aksi. Ternyata, aduh, kasihan. Aksi ini hanya diikuti oleh segelintiran orang. Mungkin lebih tepatnya secuil orang saja. Ya, seperti di cuplikan video tadi. Tampak satu mobil pick-up warna hitam terparkir di depan gedung umat Islam yang digunakan sebagai panggung orasi. Hingga aksi dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, hanya sekitar 150-an orang yang berkumpul di sekitar mobil orasi. Di lokasi aksi juga tampak sejumlah spanduk yang diantaranya berbunyi Jokowi gagal urus negara dan usut tuntas ijazah palsu Jokowi. Memalukan, people power cuma dihadiri 100-an orang. Ini mah minion power, bukan people power. Harusnya aksi ini dibikin lebih heboh dengan iming-iming door prize, sertifikat kepemilikan lahan di surga sekian hektar. Atau minimal ada hadiah motor atau mobil. Dijamin yang hadir pasti membludak. Ratusan ribu orang. Minimal kasih nasi bungkus lah, gratis gitu. Kalau tidak ada imbalan, siapa pula yang mau datang ikut aksi dan panas-panasan di jalan? Yang paling kasihan adalah Amin Rais. Capek-capek koar-koar tapi tidak laku. People power kelas teri dari tokoh politik senior yang kelas teri juga. Sehingga aksinya pun kelas tarkam. Teriak paling kencang, tapi aksinya loyo super parah. Ini kemungkinan memang bermasalah di sektor konsumsi yang kurang lezat. Bisa jadi sponsor tidak ada yang tertarik sehingga para peserta hanya dihadiahi dengan ucapan terima kasih atas partisipasinya. Artinya aksi ini tidak mendapat respon baik dari masyarakat. Rakyat tidak merasa negara ini butuh people power. Hanya kelompok sakit hati yang merasa presiden harus segera dilengsarkan dari jabatannya.
Kira-kira Amin Rais lagi di mana ya? Pasti sedang sembunyi sambil mengumpet dan mengumpulkan dendam ke pemerintah yang makin menumpuk. Kakek tua so hebat, teriak people power tapi tidak ada yang mau percaya dengan omongannya. Coba deh gelar acara jalan kaki dari Jakarta ke Jogja. Pasti jumlah yang menonton akan lebih banyak dari peserta aksi people power ini. Malu woi, teriak kencang-kencang ternyata masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bagaimana menurut saudara-saudariku sebangsa dan setanah air? Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti-hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam. People power.